kesini tujuannya? Agendanya nanti kalian tahu kok. Ya, Ini sendiri udah pada tahu kan. Yang jelas sih pengen memberanikan diri saja. Untuk? Kedepannya aja yang lebih baik gitu aja. Berarti benar ya. Mungkin apa karena Kiwil menikah Alasannya hanya lagi? saya yang tahu. Udah. Ya, saya mohon pengertiannya. Yang jelas saya sudah kesini. Alasan atau apapun yang tahu hanya saya. Itu aja. Saya juga minta maaf sama keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil. Mungkin nanti ini akan kaget buat mereka nonton atau bagaimana. Cuman ya doakan yang terbaik aja buat saya. Tinggal nunggu panggilan aja. Yang penting semangat aja. Yang penting baik-baik aja semuanya. Banyak yang harus saya pertimbangkan dan selebihnya ya saya mohon sama Allah aja yang terbaik. Berarti ini udah titik balik setelah sekian lama. 22 tahun loh, Bun. 22 tahun ya. Iya. Ya memang berat sih ya, awalnya berat. Tapi ya insya saya jalanin aja dulu dah. Prosesnya bagaimana saya jalanin aja dulu. Apa terkait? Ya terakhir yang ini yang lagi ramai dengan Eva ya. Iya. Dia masih di Bali juga. Hanya WA aja. Iya dan belum ada balasan sih. Belum ada respon dari... Yang pasti gue nggak mau bikin rancu. Udah satu-satu lah yang gue mesti kerjain gitu. Tapi gimana mungkin? Mengikhlaskan atau seperti udah apa? intinya gue kelarin atu-atu semuanya biar kelar semuanya lah. Yang mau diselesain apa tuh Bang Kiwil? Semua ya Eva ya Rohima semuanya udah saya mau kelarin gitu. Bang Kiwil, ini katanya urusan yang ece yang lain udah gue kelarin aja deh. ini katanya settingan, bener nggak sih Bang Kiwil? Semua bilang begitu ya terserah. Gue mah nggak pernah. Sekarang gini orang mau bilang apa terserah dengan masalah sampai kemarin juga dapat dari kabar juga sampai Rohima begitu ya. Gue mah terserah aja lah. Pokoknya everything kata netizen aja lah. Beda agama. Hah? Beda agama. Bukan beda partai juga. Ya, beda toko, beda ruko, semuanya beda lah. Eva, kenapa memilih Bang Kiwil ke Eva? Nanti ya, Eva kenapa memilih Bang Kiwil? Settingannya nanti ya. Ini katanya perseksionalnya dari Beda agama nih Bang. Itu Bang Kiwil, settingannya. Bang Kiwil waktu menikah udah izin sama Mbak Rohima belum Bang Kiwil? Nanti ya, kita ngomong nanti ya, please ya. Please ya, kasih kesempatan dulu. Iya. Please ya. Please ya. Eva, Nanti saya bicara, nanti ada waktunya saya bicara, ada waktunya kita bicara ya. Kita tanya dulu. Kita mau kita dari pagi Bang di sini Bang kita ngomong. Kasih kesempatan kita dulu Bang. Kita dari pagi di sini Bang. Dulu Bang. Ayo Eva. Bang, Bang yang Iya kan gue udah bilang, gue selesaiin masalah tua-tua udah. Sekarang ada masalah sama bini tua gue akan selesaiin itu semua udah gitu. Gue nggak mau ini, selesaiin aja tua-tua dulu lah. Kan makin panjang menjalar kemana gue, udahlah selesaiin dulu atu-atu. bentar lagi nih Bang, biar nggak kredit Bang. Ya Bang, ini nggak bakal bisa kelar Bang kayak gini. Biar nggak kredit Bang. Soalnya ini kan soalnya orang dari pagi di sini Bang. Jadi Eva gimana mungkin? Apa sih jangan tadi kalau kamu diwawancara. Eva gimana kemarin mungkin? Lurus ke depan. Enggak. Sorry ya. Dibilang merusak rumah tangganya gimana nih Bang? maaf ya, nanti saya akan bicara. Gimana nih Pak? Nanti dulu, nanti ada waktunya kita bicara, kita baru datang. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Please. Kita baru datang Mas. Maaf ya. Berangkat standby ini taksi. Ngomong doang. Mbak Eva gimana nih Mbak Eva? Bang, ini Bang. Kasih klarifikasi Bang, gimana Bang nih? Digugat sama Mbak Rohima gimana? Udah iya saya selesaikan semua, udah saya selesaikan buat. Ya berhenti dulu Bang, ngomong bentar Bang. Saya bilang saya selesaikan semuanya satu persatu, udah. Gimana Bang? Mbak Rohima kan artinya Nanti akan dilepas Mbak Rohima Bang. Mbak Rohima udah nemenin Abang belum? Arahin nunggu kabar gue selesaiin dulu deh. Please nanti ya. Mbak Eva kan wartawan kok nggak mau
Sorry. Nanti ya. Berapa sih? Kelanjutan buat harta gonogi ini itu semuanya sebenarnya udah saya serahin ke lawyer Pak Ali Nurdin. Cuman sampai sekarang juga emang nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu karena apa, saya juga nggak bisa ngobrol banyak. Cuman yang kemarin dari yang berkas file sama harta gonoguni itu semua udah diambil Teh Putri, di deposit boxnya udah diambil semua ya. Nanti saya kasih lah itunya Pak, textingnya, karena dia Teh Putri udah diambil semua gitu. Tapi sempat ada omongan dulu ke Akang sebelum mengambil itu Kang. Karena kan setahu kita semua kan itu kan yang megang dua orang ya, Akang sama Teh Putri gitu kan, yang bertanggung jawab gitu. Iya, kalau omongan sih nggak ada, tapi pas udah diambil baru Teh Putri teks bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gonogini datanya itu udah diambil semua gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali gitu. Kan udah ada lawyer, nanti akan ada pertemuan. Jadi jangan mempunyai asumsi yang tidak bagus lah, masa anak saya mau nyolong harta, atau itu juga harta siapa kan gitu. Lagian kan nggak ada urusan sama saya. Urusan saya apa? Urusan sama saya apa? Kan urusannya sama Putri, sama anak-anak. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah, nitipin ke Putri. Putri titipin, ini amanin sebelum meninggal. Itu aja kok gitu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Jadi bersabar, tolong sabar. Mendingan sekarang bekerja, cari duit ya, cari pekerjaan dulu buat anak-anak. Itu aja kok repot gitu. Sebenarnya ini si Kang Teddy ini memperjuangkan hak anaknya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum istrinya. Tapi yang sangat dia perjuangkan di sini adalah hak dari anaknya yang masih bayi gitu. Jangan pernah menguasai hak orang lain gitu. Jangan menguasai mengambil hak orang lain. Ini kan ada haknya Teddy, ada hak anaknya, kasih dong gitu. Sesuai apa yang diomongin, kan udah ketemu kemarin, ketemunya sama perwakilan. Iki sama lawyernya akan mengadakan press conference, jadi tunggu besok, jadi kalian besok ke sana, nanti biar jelas semuanya. Makanya kemarin kan datang semuanya, sudah ketemu, tapi kenapa nggak ditemuin? Gitu, alasannya ngasuh dedek. Yang harus diluruskan juga gitu ya, ini bukan melulu soal uang gitu. Seharusnya memang kalau punya etika dan itikat baik, komunikasi dulu. Apakah itu memang mau dititipkan, diambil dulu, terus nanti dibaginya seperti apa, itu harus ada kejelasan juga. Kalau gini kan nggak jelas juga kan? Kewajibannya adalah ketika ada salah satu yang meninggal dan itu ada ahli waris dan ada harta warisan, itu harus dibagi gitu. Vicky baru bisa menjelaskan ke media besok terkait dengan SP3 laporan Angel Elga itu mungkin diatur jadwalnya besok ya. Iya. Vicky hadir karena Vicky ternyata baru kirim ke saya itu dalam bentuk WA. Jadi WA-nya itu dikirim ke saya. Kemudian Vicky bilang, "Bang, saya nunggu aslinya nih. Sebaiknya saya jelaskan besok." Saya juga belum lihat, tadi baru dikirim dari bentuk WA dan Vicky lagi menunggu itu sekarang. Karena saya bilang, "Vicky, itu masih kamu pegang. Karena hanya WA saja nanti pertanggungjawaban hukumnya kurang. Masih ada pegangan, masih jelas." Dan itu dia bilang ada. SP3 itu adalah
SP3 laporan Angel terhadap Vicky Prasetyo dan keluarga. Pasal yang diduga yang disangkakan itu adalah pasal 167 dan 170 KUH pidana, yaitu satu, memasuki pekarangan orang lain tanpa hak. Yang kedua, melakukan pengerusakan secara bersama-sama. Itu yang di SP3. Konkretnya besok gitu. Angel kan ngelaporin split kan, ITE yang di selatan, masuklah tuh Vicky. Ya, yang satu lagi di Polda, yang 170 ini SP3 begitu. Jadi laporannya kan di split. Yang ITE kakak gua masuk kemarin, yang ini SP3. Yang di Polda pokoknya. Yang di Polda, yang di Polda ya. Iya. Bukan yang pusat masih berjalan. Yang pusat semua lagi berjalan ya, Bang. Bukan yang selatan, yang di Polda. Yang pusat berjalan, selatan berjalan. Yang laporan dia juga di Polda. Yang di Polda laporan dulu berjalan gitu. Jadi kalau itu sudah SP3 besok dan datanya, artinya berhenti. Kalau Angel tidak puas, dia lakukan upaya hukum. Apa itu? Pra peradilan. Silakan. Misalnya tentu polisi, tapi ini bagi kami pintu masuk gitu loh. Pintu masuk gitu untuk kami juga mendesak kepolisian agar laporan kami segera, karena laporan baby yang ada di Polda Metro sedang berjalan juga gitu. Tapi tentang kepastian tanggal berapa di SP3, siapa yang tanda tangan, itu besok dijelaskan Vicky. Makanya ini saya sampaikan sedikit saja, karena Vicky sekarang sangat hati-hati. Kan kami tim kuasa hukum bersama Sunan, Agus, dan Eri, hati-hati, semuanya harus pakai fakta hukum. Saya ini kan orangnya bodoh amat gitu. Yang penting buat saya adalah kesehatan anak saya, keluarga saya punya rezeki, ya selesai gitu. Saya nggak mau peduli. Saya harus teleponin satu-satu artis untuk mengklarifikasi, itu sebenarnya bukan saya loh. Nggak perlu seperti itu. Saya jalanin semuanya dengan seikhlas-ikhlasnya gitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah gitu. Sekarang waktunya saya agak lega, saya mau akhiri ini semuanya sudah terjawab. Mereka sekuat tenaga mau membentuk opini lagi untuk menjatuhkan saya, silakan. Saya tidak akan mau memberikan komentar apa-apa lagi. Buat saya sudah cukup, keadilan ini sudah terbuka terang benderang. Saya sudah cukup. Saya nggak mau menaruh dendam lagi seperti apa-apa, enggak. Saya cukup memberikan mereka efek jerah supaya tidak terjadi kepada orang lain, sudah cukup buat saya. Semalam dia mengatakan dia mendapatkan SP3 dari pihak kepolisian. Itu bohong besar. Saya mau meluruskan, itu bukan SP3, tapi itu adalah pencabutan laporan dari saya. Kurang lebih 3 minggu yang lalu. Dia sodorkan itu, dia berbohong. Ini SP3 dari pihak kepolisian. Itu bukan SP3, itu adalah surat cabutan dari saya yang dikirim oleh pihak kepolisian memberitahukan bahwa Angel Elga sudah mencabut. Tapi sebenarnya dia tahu ada laporan baru yang lebih berat lagi. Kenapa dia tidak munculkan ini dan tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada masyarakat? Karena dia yang perlukan adalah opini ini untuk mempengaruhi persidangan yang sedang berjalan ini. Saya berbicara fakta, silakan dicek di Polda. Iya kan, apa yang saya bicarakan ini benar enggak? Kalau memang mereka bilang itu surat SP3, harusnya tunjukin dong. Jangan kalian baca, tunjukin SP3 atau bukan. Itu surat pencabutan dari saya. Lalu dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Polisi pun saya rasa tidak bisa main cabut aja kalau bukan dari saya. Ya kan, maksudnya teman-teman waktu lagi preskon lihat kan apa suratnya? Ya apa suratnya? Hah? Itu maksudnya itu memang produk. Masa kita bikin sendiri gitu loh. Memang itu ya dari kepolisian selaku institusi penyidik atau apapun, cuma suratnya disampaikan ke rumah gitu loh. Terus akhirnya saya ya komunikasi sama kuasa hukum karena kan mereka yang berjuang atau mereka yang gelar perkara atau apa gitu, dan jadi itu statusnya memang udah SP3 gitu. Nggak tahu sih, pokoknya aku dapetnya SP3 dan di keterangan di situ nggak ada cabutan laporan.
keterangannya di situ memang tidak memenuhi unsur pidana, berarti beda dong. Kalau cabut laporan ya dicabut laporannya gitu loh. Kalau di SP3 ya berarti hasil dari perkaranya digelar gitu melalui saksi ahli atau apapun. Setahu aku begitu gitu loh rangkaiannya. Kalau misalkan cabut laporan ya cabut laporan personalnya gitu loh. Aku nggak tahu, tapi kalau SP3 itu rangkaian proses kenapa surat ini bisa hadir bukan karena cabut laporan, karena ada proses gelar perkara, ya mungkin pertimbangan penyidikan dan lain-lain sih. Kenapa saya mencabut itu? Karena saya dan tim kuasa hukum menemukan ada unsur yang lebih berat. Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena pada saat berdasarkan saksi dan alat bukti yang lain dan juga rekaman semuanya, pasal ini ada yang lebih jelek lagi, ada yang lebih berat lagi buat mereka. Lalu saya cabut laporan kemarin, itu prosedurnya harus cabut dulu. Di hari itu juga saya melaporkan kembali dengan pasal yang sudah ditemukan yang lebih berat ini. Tentunya saya memasukin pasal yang lebih berat ini supaya ada efek jerah buat mereka semua yang masuk ke dalam rumah saya. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari awal kemunculan Giselle pertama sekali di depan publik saat dipanggil polisi dan dia menunjukkan sebuah keberanian kalau menurut saya ya, kesediaan untuk tampil dengan masalah yang lagi happeningnya gitu. Nah, buat saya di sini ada sisi confidence, ada sisi keyakinan diri yang dimiliki Giselle untuk bisa menempatkan dirinya seperti atau seakan-akan memang dia siap menghadapi apapun gitu. Kalau kita lihat dalam kasus ini 1 bulan sudah berjalan, jadi paling tidak ada sebuah proses penyesuaian baik dari publik atau orang yang mengikuti kasusnya, juga Giselle sendiri. Nah, penyesuaian ini intinya berusaha untuk misalnya cooling down dari situasi yang menekan ya, lalu mencoba untuk rilis, melepas ketegangannya, tekanannya, atau stres yang barangkali dihadapi. Lalu yang ketiga, berusaha untuk mengeliminir nih konsentrasinya publik, atensinya publik. Paling tidak dengan 1 bulan berjalan, sudah banyak kasus-kasus lain sehingga itu mengalihkan sebagian. Nah, ini penting buat Giselle sendiri untuk bisa, tanda kutip, memperkuat dirinya, mentalnya dalam hal ini. Sebenarnya sedih sih, sedih. Berkali-kali lagi kan gitu, cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Tapi ya, mungkin banyak orang yang berpikir, wah sayangnya Dede gingsulnya kelihatan. Sebenarnya bukan gingsul sih, gigit taring sih. Cuma dia memang ngerasa kurang nyaman dengan gigit taringnya dia. Padahal mungkin itu daya tariknya dia loh. Nah Dede mulai tuh pasang behel. Konten kreator saya namanya Valdi, dia ngikut Dede. Pasang behel juga, saya juga heran. Ya, bagus, berarti Dede namanya trendsetter, diikutin banyak orang. Jadi akhirnya udah tuh Dede memutuskan untuk atas bawah supaya, makanya kebetulan Dede juga kan sekarang gendut. Oh ya? Bisa membantu perasaan. Merasa gendut gitu? Iya, orang Dede hampir 50. Jadinya bisa sedikit membantu mungkin ya proses Dede diet. Tuh kan, baru juga sembuh udah diet lagi, gimana? Dimundurin karena nanti tuh seiring berjalan kata dokternya kan ada gigi bungsu Dede di atas belum tumbuh, itu yang mau dicabut. Yang mana gingsul? Yang gingsul Dede di sini loh, Bun. Kan Dede ada 2 kan. Oh, dicabut. Oh iya, dimundurin. Padahal jadi cantik sih. Sebenarnya nggak gingsul banget sih kan. Kalau gingsul tuh harusnya di atas banget. Ini mah kan enggak, cuma giginya ngebalik. Dede mau balikin biar rata. Gitu. Rata biar ya rata.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.